Allah ya wujud as-sailin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsihi wa bidada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Ratul Mukarramun yang sama-sama kita muliakan, guru kita Ustaz Haji Syarifuddin, para tokoh masyarakat, Bapak Ustaz Sofyan, Bapak Haji Herman, Ketua DKM atau pengurus Musola Al-Ikhlas, ya Bapak Ustaz, Bapak Haji, seluruh aktivis subuh berkah, subuh keliling Majelis Al-Zikra, Ketua Pak Bang Misbah, seluruh jamaah Bapak Ibu rahimakumullah yang mohon maaf tidak ditata satu demi satu tanpa mengurangi rasa hormat, ta'zim, mahabbah saya. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah bahagiakan kita dengan karunia-Nya kita bisa melaksanakan sholat subuh di awal waktu berjamaah di mushola. Dilanjutkan dengan kita bersilaturahim, kita mengaji, kita duduk di majelis kemuliaan Allah. Semoga hadirnya kita di mushola ikhlas ini Allah turunkan kepada kita hidayahnya, rahmatnya, maghfirahnya, hidayah dan berkahnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam serta tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum kajian kita Nashul Ibad yang biasa dibaca oleh Ustaz Haji Muhammad Musli Hajiz yang beliau berhalangan karena melaksanakan ibadah umrah, kita bacakan suratul Fatihah khusus pengarang kitab Nashul Ibad yaitu Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Alamin Haji Al-Istiqad Al-Muallim Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Semoga ilmu yang menjadi manfaat di dunia dan akhirat dibarakati wa karamati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'a bihi bi ulumihi fi dharain. Amin ya Allah rabbal alamin. Wal maqalatu saniyatu, makalah yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alaikum bimujalasatil ulama. Mesti atas kalian duduk di majelisnya para ulama. Ai al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Wal istima'il kalamil hukama, dan mendengarkan ucapan para hukama ahli hikmah. Al-alamin al-alimina bizatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa afwalihim, yaitu ulama yang mengetahui tentang ma'rifatullah, dekat dengan Allah. Fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yuhil qalba al-mayyita, menghidupkan hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, ay ilmu nafi, atau ilmu yang bermanfaat. Kama yuhil ardal maytata bima'il matari, sebagai menghidupkan tanah bumi yang mati dengan air hujan. Nah,
dalam makalah yang kedua kitab Nashul Ibad ini ya mengutip sabda Rasulullah SAW, kita sebagai muslim ini diwajibkan duduk di majelisnya para ulama. Ya, seperti ini ya, kita dengarkan nasihat ahli hikmah. Jadi Rasulullah SAW bersabda di dalam apa yang dikutip oleh pengarang kitab Nashul Ibad ini, kita mesti menyempatkan diri. Ibaratnya handphone ini tidak bisa dipakai kalau ngedrop baterainya. Ya, walaupun baterai ngedrop full, misalnya kalau pulsanya nggak ada juga nggak bisa dipakai ya. Atau pulsanya ada, ya Google Map-nya jelas tapi salah masuk gang, ya susah juga. ya mobilnya besar, jalannya kleok-kleok, ini kok begini ya. Tapi ada hikmahnya ya. Ini kok bukan al-ikhlas, namanya musolah al-mukhlisin ya, musolah al-mukhlisin. Kalau pakai motor katanya sampai juga ke sini ya. Jadi tidak memaksakan kehendak ya. Alhamdulillah ya, pas ya, walaupun kita buru-buru kopiahnya. Bagusnya tadi ada zikir ya kan, kalau nggak ada zikir nggak dapat ya. Alhamdulillah, karena rugi kalau tidak kopiah. Bahkan Imam Syafi'i itu sampai mengqadha kopiah subuh saking pentingnya ya kan, pahalanya itu khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik pada dunia dan seisinya. Itu ceritanya. Intinya adalah hikmahnya. Jadi harus ke mukhlisin dulu untuk mendapatkan keikhlasan, al-ikhlas. Amin. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita disempatkan. Bahkan alaikum sini maksudnya mesti wajib atas kalian semua untuk selalu duduk di majelisnya para ulama. Ya, majelisnya para ulama yang amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Ulama itu kan kalau Imam Al-Ghazali membagi dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ada ulama ya, ulama dunia ya. Bahkan ketika waktu kita bersama almarhum Robi tercinta Ki Haji Muhammad Al-Bin Ilham itu, kita pernah sama-sama 2 bis itu ke pesantren Togoro ya, Al-Fatah. Ya, di sana kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Di antaranya menjelaskan tentang tipe dai, tipe mubalik, penceramah. Ya mungkin ulama ada 4. Pertama seperti air hujan. Nah, apa ini? Dai, penceramah, mubalik, ustadz, kiai, ajengan, tidak memilah-milih tempat. Ya, namanya hujan kan turun dimanapun. Alhamdulillah sini sudah hujan ya. Alhamdulillah, yang beberapa bulan kita tidak hujan, yang senang diharapkan oleh kita semua. Nah, itu hujan itu tidak milih tempat, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, selalu dia datangi hujan. Itulah ulama yang terbaik. Dakwah kemanapun, diundang atau tidak, dia datang ke manapun, ke masjid, ke mushola, kemanapun, ya, tidak memilah-milih tempat. Ini ulama seperti tipe air hujan. Yang kedua, ulama tipe seperti air sumur. Apa itu? Orang datang untuk mendapati itu, ya, sumber air. Ya, orang menimba ilmu dari ulama, dari majelis Rasulullah, majelis Az-Zikra, majelisnya Ustaz Al-Hidayat, yang kita datang itu. Kenapa? Karena banyak ilmu yang kita raih, iman semakin meningkat. Tipe air sumur. Ini 2 yang terbaik ulama akhirat. Nah, yang ketiga, yang keempat, ini ulama dunia. Tipenya seperti apa? Tipe seperti air pump. Air pump tahu Pak? Ya, keluar air kalau dibayar. Kalau nggak dibayar, nah itu. Bahkan pakai DP sekian juta. Kalau nggak pakai DP nggak bakal datang tuh. Ya, pakai DP aja belum tentu datang. Ya Allah, ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini mudah-mudahan majelis Az-Zikra dijaga oleh Allah. Jangan sampai ya.
Nah ini tipe air pump. Yang terakhir lebih buruk lagi. Apa itu? Tipe air comberan. Apa itu? Berkumpul semua kotoran di situ. Dia memerintahkan ulama ini, yuk kita sholat berjamaah ke masjid, ke musola. Dia nggak pernah berjamaah. Ya, dia nyuruh tahajud, dia nggak pernah tahajud. Dia nyuruh poligami. Ini berat ini kalau ini urusan ini ya. Ya urusan ini ya. Allah Akbar. Gimana Pak Haji Herman? Saya alhamdulillah sudah 4 Pak. Anaknya bukan istrinya. Nah ini Pak ya, jadi tipe 4 ini yang 2 tipe ulama akhirat. Nah kita duduk di majelis-majelis ilmunya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, yang berikutnya di sini memerintahkan wa istimna'i kalamil ukama, dengarin ucapan para ahli hikmah. Artinya ahli hikmah ini dijelaskan al-alimina bizatillahi ta'ala. Jadi orang yang mengetahui dengan zatnya Allah, arti ma'rifatullah, orang yang dekat dengan Allah. Seperti Buya Mufasir itu kan yang di Banten itu ya. Itu Masya Allah itu ya. Beliau itu mengamalkan ilmunya, waduh kita mah gak ada apa-apanya ya. Beliau kalau sholat Jumat 9:30 itu Pak, kesiangan. Sholat Jumat 9:30 kesiangan. Kalau kita kadang ajan sholat Jumat ke 9:30 kesiangan. Kalau kita sholat Jumat ajan baru datang, Alhamdulillah. Dan itu ya, beliau makan dari yang ditanam. Jadi bukan kita nih. Kalau kita makan apapun seperti asbak, nih makan aja ya. Nah makanya kita harus memilah-milih. Ini ahli hikmah nih. Kalau dia ngomong, ilmunya itu hikmah, ucapan itu hikmah. Nah ini kita dengarkan. Nah kalau ini 2 kita amalkan, duduk di majelisnya para ulama, dengarkan ahli hikmah. Apa kata Rasulullah SAW? Fa inna Allah Ta'ala yuhil qalbal mayyit binuril hikmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Binuril hikmah, ilmu nafi, ilmu yang manfaat dari para ulama, ya, cahaya hikmah dari para ahli hikmah tadi. Ya, kamahil ardal mayyita bimatal matar, sebagaimana menghidupkan tanah dari air hujan, tanah yang mati dari air hujan. Musim kemarau panjang turun hujan, kembali segar, kembali tumbuh-tumbuhan, nemu sumur, kembali ada airnya. Nah inilah seperti itulah ya, Rasulullah mengibaratkan dengan hadirnya kita di majelis-majelis ulama, majelis ilmu. Bahkan dalam hadis lain, idza marartum bil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman surga, mampirlah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana taman surga? Halaqah zikir, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Itulah namanya taman surga. Kalau kita hadir di taman surga, insya Allah nanti Allah bersamakan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang penjelasannya, saya langsung ke akhir dari makalah yang kedua ini. Makalah yang kedua ini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pengarang kitab ini mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya? Saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Nanti akan datang satu zaman, suatu waktu di kalangan umatku, bukan umat yang lain, umat Nabi. Nanti akan datang yafiruna minal ulama, mereka lari dari ulama. Arti lari ini bukan dalam pengertian harfiah kabur, pengertian tidak mau duduk di majelis-majelis ilmu, tidak mau duduk di majelis-majelis para ulama, para ahli hikmah, wal fuqaha, dan para ahli hukum, yang para fuqaha. Gak mau tuh. Nah nanti pada waktu itu, ya kan sekarang juga begitu, orang kan lebih sibuk dengan handphone, lebih sibuk dengan dunianya, lebih sibuk dengan bisnisnya, lebih sibuk dengan politiknya, lebih sibuk dengan keluarganya. Enggak mau hadir di majelis ilmu, lari dari ulama, enggak mau mendengarkan nasihat ulama.
lari dari para fuqaha, enggak mau mendengarkan para ahli-ahli hikmah. Apa kata Rasulullah? Fayabtalihumullahu bisalasati baliyatin. Maka Allah akan memberikan cobaan kepada orang yang lari kepada ulama, tidak mau menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, dengan 3 cobaan, 3 ujian yang sangat berat. Ya, 3 hal yang diberikan kepada orang yang lari dari ulama. Awwaluha, yang pertama, yarful barokah min kasbihim. Allah mengangkat keberkahan dari usahanya. Usahanya itu enggak berkah, Allah hilangkan keberkahan. Ya, usaha apapun tidak berkah. Mau jadi tukang bubur, tukang bajigur, tukang insinyur, tukang gali kubur, tukang kondektur, tukang insinyur, enggak berkah usahanya. Mau jadi apapun enggak berkah. Mau jadi caleg pun tidak berkah. Ya sekarang memang caleg memang lagi deket-deket ya semua ulama. Iya kan? Supaya terpilih. Setelah itu lupa. Ya Allah, ya kan ada pil KB, ada pilkada. Apa bedanya, Pak? Kalau pil KB lupa jadi, kalau pilkada jadi lupa. Makanya kita pilih yang terbaik. Insya Allah ada juga yang enggak semuanya ada yang baik. Ya, insya Allah. Nah, jangan sampai keberkahan usaha kita diangkat, dihilangkan. Jadi kalau ada orang usaha bangkrut, hutang bejibun, susah hidupnya karena harus muhasabah diri. Mungkin karena dia tidak mau hadir di majelis-majelis pengajian, tidak dekat dengan ulama. Orang yang jauh dari ulama, maka Allah hilangkan keberkahan, berkah. Berkah itu beda dengan berkat. Tahu berkah? Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Rezekinya berkah. Bisa jadi rezekinya tidak banyak, tidak miliaran, tidak ratusan juta, hanya puluhan ribu, tapi berkah. Berkah untuk anaknya, untuk istrinya, untuk keluarganya, berkah. Ya, anaknya ada yang jadi doktor, kuliahnya luar biasa, begitu kan? Ya kan? Ya, anaknya jadi orang-orang yang hebat, anak yang soleh-solehah, keluarga yang sakinah. Jadi berkah, rezekinya berkah. Ya, itu berkah, bertambahnya kebaikan, sehat walafiat, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, berkah ilmu, berkah rezeki. Nah, kalau berkat apa berkat? Diangkat. Habis pulang ngaji dapat, nah itu diangkat. Di sana, kalau di sini wallahu a'lam bissawab. Enggak, Pak, canda. Wasaniyatu, yang kedua, orang yang lari dari ulama, tidak mau hadir di majelis ulama, yusallitullahu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Maka Allah akan kirimkan kepada mereka itu sultanan zaliman, pemerintahan yang zalim, pemimpin yang zalim tuh. Jadi kalau orang lari dari ulama, pemerintahan zalim. Makanya ada istimewa ulama. Istimewa ulama kita dengerin. Imam besar Habib Rizik dengerin, ke arah sini politik dengerin, ikuti aja, aman. Ini kan enggak, akhirnya sultanan zaliman, pemerintah yang zalim. Ya, RT zalim, lurah zalim, RW zalim, camat zalim, wali kota zalim, gubernur zalim, anggota DPR zalim, presiden, menteri zalim. Ya itu. Kenapa? Karena salahnya kita jauh dari ulama. Ya, kalau kita jauh dari ulama, maka Allah akan memberikan pemimpin yang zalim. Nauzubillahi min, ya, pemimpin yang bohong, pemimpin yang koruptor. Nah, itu tuh. Ya kan? Ya Allah, ya Rabbana. Tahu Pak bajing, Pak? Bajing itu hanya kelapa yang dimakan. Tapi kalau bajingan, tiang listrik dimakan. Ya, bansos dimakan semua. Aspal dimakan, bajingan, tengik lagi. Makanya sultanan zaliman itu karena kita yang salah, kita jauh dari ulama. Yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang jauh dari ulama, yang lari dari ulama, asalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nauzubillah. Keluar dari dunia tanpa iman, artinya meninggal dalam keadaan suul
khotimah. Tuh. Ini nauzubillah yang paling berat di sini. Mungkin kalau yang pertama hanya dunia kan, istrinya hanya usahanya nggak berkah, pemimpinnya zalim. Tapi yang lebih parah ini yang ketiga, Pak. Ya, kita diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Karena jauh dari ulama. Meninggal dalam keadaan mabuk, meninggal dalam zina, meninggal dalam keadaan korupsi, meninggal dalam keadaan maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Itulah ya 3 yang Allah berikan kalau kita jauh dari ulama. Usahanya enggak berkah, dihilangkan keberkahan, ya diberikan pemimpin yang zalim, dan yang ketiga ya matinya dalam keadaan su'ul khotimah, ghair iman, tanpa iman. Mudah-mudahan menjadi muhasabah bagi kita. Jangan sampai kita jauh dari ulama. Teruslah kita dekati ulama sehingga hidup ini menjadi berkah. Pemimpinnya adil, amanah. Ya, kemudian diberikan oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.